Renungan Kefas, Jumat 29 September 2023. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan Kefas pagi ini adalah Jalan berkoordinasi. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 3. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman di situ. Untuk mampu dalam segala hal dan memperoleh beraneka ragam karunia, ada keperluan untuk berkoordinasi. Setiap saudara harus berbicara mengenai apa yang mereka rasakan. Setiap kali kita mendiskusikan perkara apa saja, kita harus belajar untuk tidak berargumen atau mengabaikan perasaan yang di dalam. Jika ada saudara yang merasakan sesuatu yang salah dengan keputusan itu, dia bisa berbicara mengenai perasaannya. Yang berwenang seharusnya mendengarkannya dengan serius dan mempertimbangkannya. Di antara kita tidak ada demokrasi atau autokrasi. Setiap orang menyerahkan wewenang kepada Roh Kudus. Tidak ada yang terlalu agresif atau pasif sama sekali. Jika kita bersikeras atas sesuatu dalam jiwa dan atmosfer yang belum diremukkan, meskipun hal itu benar, kita akan mendapat masalah. Namun, kita harus belajar untuk diremukkan. Dan bahkan, jika kita bersikeras atas sesuatu, kita tetap harus diremukkan. Banyak saudara tidak bersikeras, namun mereka masih juga belum remuk sama sekali. Ingatlah bahwa tidak bersikeras adalah perlindungan dan pertahanan yang paling kuat atas diri seseorang. Tentu saja, ini membutuhkan anugerah dari Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Kita harus diremukkan oleh Allah sebelum kita bisa menjadi orang yang remuk. Mereka yang tidak membuka diri mereka kepada saudara-saudari menjaga diri mereka sendiri tetap utuh. Dengan demikian, akan sulit bagi mereka untuk berkoordinasi. Banyak masalah muncul dari ketidakterbukaan. Yang paling serius adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah senjata yang paling ampuh bagi musuh untuk menghancurkan koordinasi. Keterbukaan bisa menyelesaikan banyak masalah. Untuk berkoordinasi dengan baik, perlu rendah hati dan tidak pasif. Saya mungkin adalah seorang yang rendah hati, namun pada saat yang sama, saya sangat pasif. Ketika seseorang rendah hati, mudah baginya untuk menjadi pasif. Tetapi, saat seseorang pasif, sulit baginya untuk menjadi rendah hati. Namun dalam koordinasi, kita harus belajar untuk menjadi rendah hati tanpa menjadi pasif. Untuk menjadi rendah hati dan positif, perlu anugerah dan peremukan, serta dalam koordinasi, kita harus belajar diseimbangkan setiap saat. Poin penting, dalam koordinasi, belajar menerima otoritas. Dalam koordinasi, bersedia untuk diremukkan. Tidak tertutup dalam berkoordinasi. Dalam koordinasi, rendah hati dan tidak pasif, serta diseimbangkan setiap saat. Dalam berkoordinasi, perlu anugerah Tuhan yang memampukan. Mari berdoa. Tuhan, seringkali kami gagal dalam perkara berkoordinasi. Oleh sebab itu,
berikanlah kepada kami anugerah-Mu yang memampukan kami untuk berkoordinasi, bukan berdasarkan diri kami sendiri, tetapi menurut kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa. Amin.